Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang terbukanya mata batin secara alami. Bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi? Untuk itu, silahkan like dan subscribe channel kami, dan silahkan share video ini jika memang menurut Anda bagus dan bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan update video-video terbaru dari kami selanjutnya. Para pemirsa semua, mari kita masuk dalam pembahasan berikut ini tentang mata batin secara alami yang terbuka. Video ini ada kaitannya dengan video-video kami sebelumnya yang berjudul Pintu Rasa, yang sudah kami share beberapa bulan yang lalu, yaitu sisi batin yang terbuka dari pintu rasa manusia. Nanti akan kami sertakan link video tersebut di kolom deskripsi berikut ini. Para sahabat semua, mata batin, mungkin materi ini bukan pure tentang kerohanian, akan tetapi dalam pandangan batin yang kurang benar, ini juga dapat menyebabkan rohani kita masuk dalam keadaan alam kegelapan. Oleh karena itu, hal tentang mata batin ini juga bisa menunjang perjalanan kerohanian kita. Para sahabat semua, sebelumnya aku ingin mengangkat sedikit tema sekedar untuk pendeskripsian pada materi berikut ini. Kita angkat tema seorang anak kecil yang dari kecil hidupnya sudah dirundung dengan derita dan kesedihan, yang hidup lengkap dengan segala kekurangannya. Saat dia lahir, dia sudah tidak lagi melihat wajah sang bapak, sehingga menyebabkan kehidupan anak tersebut kurang percaya diri dalam pergaulan. Kemudian saat dia berumur kurang lebih 9 tahun, sang ibu yang sangat dicintainya meninggalkannya. Kondisi seorang anak yang sebelumnya selalu berkecil hati, sekarang semakin terpuruk dalam kesedihan. Maka saat ini dia hidup hanya bersama sang nenek, karena sang kakek juga sudah lama meninggalkannya. Kemudian saat dia menginjak umur kurang lebih 15 tahun, saat menginjak remaja, sang nenek yang sudah tua renta juga meninggalkannya. Dan saat inilah dia merasakan kesedihan yang sangat dalam. Saat itu dia ikut memandikan jasad sang nenek dengan ditemani beberapa keluarga kecil lainnya. Pada saat dia memandikan jasad sang nenek tersebut, kesedihan si anak semakin menjadi-jadi dan sudah mencapai puncaknya. Dia merasakan kesedihan yang sangat dalam sekali, sampai-sampai tiada rasa lain selain rasa sedih saat itu. Rasa sedih yang sangat dalam sekali. Dan rasa apapun itu tidak lagi dirasakannya. Yang ada hanyalah rasa kesedihan yang sangat mendalam. Rasa haus tiada terasa, rasa lapar juga tiada terasa lagi. Semua rasa terlupakan dengan rasa kesedihan yang sangat dalam sekali itu.
kemungkinan pada saat itu juga tiada rasa sakit hati meskipun dia disakiti. Karena semua rasa tersebut kondisinya masih kalah hebat dengan rasa sedih yang sedang melanda dirinya saat itu. Semua perasaan-perasaan yang lain yang ada tiada mampu melampaui rasa sedih itu. Coba rasakanlah, apakah jika kita ada dalam kondisi seperti itu, masih sempat untuk menghiraukan hal-hal yang lain? Mungkin saat kita dicaci maki, kemungkinan besar kita tidak menghiraukannya lagi, karena masih kalah dengan rasa sedih itu. Rasa sedih yang sangat mendalam. Para sahabat semua, maka saat itulah seseorang mampu tersucikan jiwanya tanpa sadar. Karena pada saat itu dia tetap berada dalam kondisi rasa sedih yang sangat dalam, di kedalaman rasa, tanpa tersentuh rasa duniawi lainnya, yang dikarenakan satu-satunya orang di dunia yang sangat dicintainya meninggalkannya. Maka tanpa sadar, ini menjadikan sebuah media dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tersucikan jiwa seseorang. Para sahabat semua, lalu apa yang terjadi? Tanpa sadar, rasa sedih yang sangat dalam itu menembus hingga ke dalam dimensi batin anak tersebut. Rupanya ini terjadi terus-menerus dari masa kecilnya hingga sekarang, sehingga tanpa sadar terjadi pelatihan rasa pada dirinya sendiri. Dan ditambah lagi faktor pendukung dari faktor genetik. Dari genetik wanita akan cenderung lebih mudah terbuka mata batinnya. Mengapa demikian? Karena seorang wanita lebih cenderung menggunakan hati dan perasaannya, sedangkan seorang pria cenderung menggunakan pikirannya. Sebuah pelatihan hati dan rasa yang sangat mendalam. Orang Jawa bilang, nandes sakjeroning ati lan rasa. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan faktor pendukung terbukanya pintu-pintu dimensi batin manusia. Ini terjadi pelatihan yang tanpa teragendakan secara khusus, dengan teknik-teknik tertentu, berjalan dengan sendirinya secara alami, sehingga seolah-olah mata batin seseorang terbuka dengan sendirinya secara alami. Ini dari sebagian manusia, ada yang menganggapnya adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga masih banyak lagi kasus-kasus lainnya di muka bumi ini yang menjadikan media terbukanya mata batin seseorang. Seperti contoh kasus seorang anak tiri yang teraniaya dengan waktu yang sangat lama, atau seorang istri yang disakiti suaminya dengan jangka waktu yang sangat lama sekali. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang menjadikan media terbukanya mata batin seseorang tanpa disadarinya, sehingga terbuka secara alami tanpa guru pembimbing. Para sahabat semua, akan tetapi yang sangat disayangkan adalah hal ini terjadi kepada mereka yang tidak mengetahui dasar tauhid yang benar, yakni tauhid kepada Tuhan Sang Penguasa segala lapisan alam gaib. Terbukanya sebuah pintu dimensi batin tanpa kita tahu makna dan tujuannya,
Maka di sini kita harus berhati-hati sekali. Begitu banyak lapisan mata batin yang belum kita ketahui. Kita masih awam di sana, karena alam kita yang sesungguhnya adalah alam nyata sekarang ini, dari lahir sampai sekarang. Jika kita tidak tahu menahu tentang alam batin, lalu akan kita bawa kemanakah perjalanan batin kita? Sebuah dimensi batin yang sudah terbuka dengan sendirinya tanpa dasar tauhid yang benar. Ataukah bahkan kita tidak tahu kalau ada perjalanan batin yang memerlukan tuntunan secara rohani. Inilah yang harus kita pikirkan pada saat pertama kali atau awal kita masuk ke alam batiniah. Maka disinilah Islam atau agama-agama Allah sangat berperan untuk mengatur sisi lahiriah manusia secara syar'i. Dan ini berguna untuk menunjang perjalanan manusia di alam batin. Sadarkah kita bahwa apa yang sedang terjadi pada lahiriah saat ini terpantul ke dalam alam batin kita? Dan sejauh mana kita yakin bahwa apa yang terjadi di alam lahiriah saat ini adalah implementasi dari alam batiniah. Para sahabat semua, jika saja sosok seseorang yang sedang dilanda puncak kesedihan itu tadi mengetahui hakikat kedekatannya kepada Tuhan dengan pemahaman ketuhanan yang benar, maka mungkin kondisi gaib yang menembus batin saat itu akan beda keadaannya. Maka akan menjadi lebih terarah, kesedihan anak sedih akan menjadi lebih seimbang. Bukan hanya sekedar rasa sedih yang mengalir tanpa tahu arah. Dan manusia juga akan mengetahui hikmah dari kesedihan. Jadi bukan sebuah perasaan yang larut dalam kesedihan yang tanpa tahu kejelasan arahnya, hanya mengalir meneruti naluri tanpa memiliki dasar tauhid yang benar. Jadi kurang lebihnya para sahabat semua bisa mensikapi dengan baik mengenai dimensi alam batin, yang mungkin menimbulkan banyak pertanyaan benak kita selama ini. Para sahabat semua, perjalanan ruh itu tidak seperti perjalanan kita di dunia ini. Maka satu yang harus kita pegang, bahwa ruh itu akan senantiasa melangkah ke arah akhlak hidup. Dan apabila hidup ini tidak mengenal Allah, maka perjalanan ruh kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kesasar. Para sahabat semua, maka jadikanlah akhlak kita ini akhlakul karimah. Insya Allah ruh akan berjalan ke jalan Tuhan dengan sendirinya. Alam batin yang menjadi pedoman akhlak secara lahiriah, dan akhlak yang menuntun ruh kita ke alam batiniah. Dan dari dimensi batin yang terbuka ini, semoga mampu untuk menjadikan perubahan akhlak kita di dunia ini menjadi lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.